Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Pada hari ini kita akan berbicara masih terkait dengan coronavirus atau wabah pandemi COVID-19 yang hari ini tanggal 18 April 2020 itu yang terinfeksi di dunia global ini telah menembus angka 2 juta lebih, yaitu 2.250.000 orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini. Kemudian yang meninggal itu sudah mendekati lebih dari 150.000 orang yang sudah meninggal. Dan kasus yang terbesar itu terjadi di Amerika Serikat. Sobat oposisi, pada bulan Februari lalu itu beberapa teori tentang asal muasal daripada virus COVID-19 ini banyak bermunculan di media. Tetapi klaim dari pemerintah Cina terkait dari asal virus ini itu tetap ngotot mengatakan bahwa virus ini berasal dari sebuah pasar yang ada di kota Wuhan itu, pasar basah yang menjual daging, kemudian juga binatang-binatang tertentu seperti kelelawar. Maka virus itu berasal dari sini, kemudian menginfeksi kepada manusia sehingga menyebarlah kepada masyarakat yang ada di kota Wuhan tersebut. Beberapa teori lain muncul dan itu berasal dari para ilmuwan di Amerika dan juga ada yang dari Eropa, bahwa dari teori mereka itu salah satunya adalah dari seorang Profesor Boyle yang berasal dari Illinois University di Amerika Serikat, mengatakan dari hasil penelitiannya bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah hasil pengembangan dari virus SARS yang kita kenal dengan virus corona sebelum COVID-19 ini. Kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga dia menyebutnya sebagai smoking weapons. Artinya ini mengacu kepada sebuah senjata biologi yang dikembangkan baik oleh ilmuwan Amerika yang bekerja sama dengan ilmuwan Cina waktu itu. Itu menurut teori yang dikeluarkan oleh Profesor Boyle tadi. Tetapi teori itu banyak dibantah ya. Dia melanjutkan ceritanya bahwa virus itu dibawa ke Cina, kemudian sesampai di laboratorium Wuhan tersebut terjadilah kebocoran atau semacam kecelakaan, di mana salah satu atau beberapa dari petugas laboratorium tersebut itu terinfeksi dan kemudian menular ke masyarakat yang lain. Ini merupakan yang diklaim akhir-akhir ini sebagai sebuah teori konspirasi dan itu memang banyak ditolak oleh para ilmuwan yang lain. Kemudian yang agak lebih moderat dari teori konspirasi yang pertama itu adalah bahwa ini virus memang virus alami yang sedang dipelajari oleh para ilmuwan di laboratorium Wuhan tersebut, bahwasanya virus ini berkembang sedemikian rupa secara alami, ini dari penyelidikan genom dari virus tersebut ya, sehingga itu bukan pengembangan untuk tujuan senjata biologi, tetapi ini merupakan memang berkembang secara alami, tapi memang terjadi kecelakaan atau kebocoran yang terjadi di laboratorium Wuhan tersebut sehingga berdampak kepada penyebaran di masyarakat Wuhan dan kemudian menular ke negara-negara lain sehingga terjadilah seperti yang kita saksikan saat sekarang, pandemik global dari COVID-19 ini. Sobat oposisi, beberapa waktu yang lalu ini masih dikategorikan sebagai sebuah teori konspirasi. Jadi mereka mengklaimnya sebuah teori konspirasi sehingga banyak ditolak oleh pakar termasuk para ilmuwan. Tetapi akhir-akhir ini sepertinya suasananya agak berubah setelah Presiden Amerika Serikat Trump itu mengeluarkan pernyataannya bahwa dia banyak mendengar dan mencermati apa yang disampaikan sebagai teori konspirasi itu, dan negaranya berniat akan menyelidiki secara penuh, secara mendalam apa yang terjadi sebenarnya.
Kemudian diikuti lagi dengan pernyataan dari Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo, itu mengatakan bahwa Amerika Serikat memang concern dan akan bekerja keras untuk menyelidiki apakah betul COVID-19 itu bersumber dari laboratorium Wuhan yang bocor. Nah, ini sesuatu yang memang sangat sensitif ya. Tetapi para pejabat tinggi di Amerika Serikat tersebut tetap mengabaikan atau setidaknya pernyataan mereka tidak sampai kepada tudingan ya atau hipotesa yang mengatakan bahwa virus ini merupakan bioweapons atau senjata biologi. Tetapi mereka masih percaya, dan dalam pernyataan itu mereka tetap menyatakan bahwa ini adalah kemungkinan kebocoran dari hasil penelitian para ilmuwan yang ada di laboratorium yang berstandar BSL 4 yang berada di kota Wuhan tersebut bocor keluar, dan beberapa bukti ya, dan juga dokumen-dokumen yang mereka kumpulkan, dan dalam hal ini adalah para intelijen Amerika Serikat. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa memang ada kemungkinan bahwa virus ini bocor dari laboratorium tersebut. Salah satu yang mereka dapatkan adalah pasien yang pertama kali terinfeksi atau yang disebutnya sebagai pasien 0 ya, pasien nomor 0 gitu. Itu adalah salah satu petugas yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian ada berita dan laporan juga dari intelijen Amerika pada tahun 2018 yang lalu mengatakan bahwa mereka mencoba menyelidiki bagaimana suasana dan pengerjaan proses penelitian yang ada di laboratorium Wuhan tersebut. Maka kesimpulan mereka adalah dari laporan mereka itu bahwa laboratorium Wuhan yang menyelidiki berbagai strain virus tersebut itu terlihat sangat tidak safety, sangat tidak aman. Jadi tidak memenuhi standar keamanan yang seharusnya dimiliki oleh laboratorium virologi yang berstandar BSL 4 itu. Ini merupakan standar tertinggi ya di dalam sebuah laboratorium virologi. Dari laporan tersebut jadi masuk akal rasanya kalau seandainya kebocoran itu bisa saja terjadi di saat mereka melakukan penelitian di laboratorium tersebut. Tetapi yang terjadi saat sekarang adalah bahwa pemerintah Cina, dan dalam hal ini tentu saja adalah Partai Komunis Tiongkok sebagai partai penguasa yang menguasai daripada pemerintahan Cina, itu berupaya semaksimal mungkin untuk menutup semua informasi, termasuk data-data yang ada di kota Wuhan dan termasuk laboratorium sendiri. Sehingga di awal Januari itu pemerintah Cina itu masih mengklaim bahwa virus itu tidak menular antar manusia ke manusia, tapi penularannya itu justru dari binatang ke manusia, artinya dari kelelawar ke manusia. Klaim seperti itu masih diinformasikan oleh pemerintah Cina itu sampai 20 Januari. Ya, sehingga tentu saja negara-negara di luar Cina, di luar Tiongkok itu merasa berisiko untuk akan tertular. Karena penularannya itu adalah dengan cara dari hewan ke manusia atau dari kelelawar ke manusia. Jadi negara-negara lain di luar Cina tentu tidak banyak yang mengkonsumsi kelelawar dan segala macam. Sehingga kekhawatiran itu tentu tidak ada sama sekali. Dan lebih parahnya lagi adalah peran WHO ketika itu justru mengaminkan, jadi seakan membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemerintah Cina itu, bahwa virus itu menularnya dari binatang ke manusia, jadi tidak terjadi antar manusia. Jadi informasi seperti itu masih beredar sampai 20 Januari. Jadi setelah itu baru Cina mengakui bahwa COVID-19 itu menyebarnya dari manusia ke manusia.
dan pada saat itu sudah sudah terjadi di Singapura dan di Jepang. Kita dengar ya beberapa waktu setelah Cina menyatakan kebenaran daripada cara penularan virus tersebut. Sobat oposisi, inilah yang membuat masyarakat internasional, terutama itu di negara Amerika dan Eropa, itu sangat marah dengan Partai Komunis Tiongkok. Karena seakan-akan mereka itu tertipu atau terperdaya, sehingga pada saat terjadinya wabah di Tiongkok pada bulan Februari itu mereka masih lengah, karena mereka masih menganggap bahwa virus ini tidak akan menular antar dari manusia ke manusia. Sobat oposisi, kembali kepada persoalan yang pertama, yaitu Amerika saat ini tengah menyatakan akan mencermati dan melakukan penyelidikan secara mendalam, dan bahkan itu sudah Amerika telah mendesak pemerintah Cina agar mengizinkan para ilmuwan, para akademisi mereka untuk bisa melakukan penelitian di laboratorium Wuhan atau melakukan semacam evaluasi untuk membuktikan bahwa virus ini betul-betul memang bocor dari laboratorium tersebut atau memang bukan sama sekali. Jadi untuk membuktikan atau memvalidasi dokumen dan data yang mereka miliki, tentu ini perlu penelitian yang lebih mendalam, sehingga mereka membutuhkan bisa mengakses ke laboratorium tersebut. Tetapi jelas untuk persoalan ini pemerintah Cina, Partai Komunis Tiongkok menolak daripada keinginan Amerika tersebut. Tetapi itu tidak mematahkan semangat dari pemerintah Amerika untuk tetap melakukan penyelidikan sampai kapanpun. Bahkan sampai wabah pandemi corona ini habis, penyelidikan itu akan tetap dituntaskan. Artinya apa ini? Artinya tentu akan menuju ke sebuah kesimpulan. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, secara seksama, pada akhirnya, pada ujungnya itu akan melahirkan sebuah kesimpulan apakah virus ini betul-betul memang bocor dari laboratorium Wuhan, dan kalau kesimpulan itu lebih detail lagi, apakah ini merupakan virus pengembangan daripada teknologi seperti yang disebutkan atau di tesis yang disebut konspirasi itu semacam pengembangan daripada senjata biologi, atau tidak sama sekali. Nah, ini kan ada dua kemungkinan yang konsekuensinya sangat berbeda. Kalau terjadi kemungkinan yang pertama bahwa virus ini memang bocor dari laboratorium Wuhan dan hanya sekedar bocor, hanya sekedar sebuah kecelakaan, maka konsekuensinya bagi Amerika Serikat sebagai negara liberal adalah tentu akan minta pertanggungjawaban kepada pemerintah Cina. Dan dalam hal ini adalah persoalan kompensasi atau persoalan ganti rugi. Dan tentu saja Amerika tidak akan sendiri di dalam hal ini, akan memprovokasi atau akan mengajak negara-negara sekutunya untuk bersama-sama menagih atau menggugat pemerintah Cina untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara yang terdampak karena pandemi ini. Dan alasannya sangat jelas bahwa karena pemerintah Cina lalai atau malah membohongi negara-negara lain di dalam soal penularan atau risiko pandemik yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Dan di pihak lain, kalau kita cermati apa yang terjadi di Amerika Serikat saat sekarang, itu Presiden Trump di dalam mempersiapkan pemilu November mendatang, itu kondisinya sekarang Trump itu dengan badai wabah coronavirus di Amerika Serikat yang tidak tertahankan dan menimbulkan korban yang sangat luar biasa sampai melebihi daripada 30.000 orang yang meninggal akibat coronavirus ini menempatkan Trump kepada posisi yang tersudut, yang tersalahkan. Dan tentu saja tidak bisa diabaikan bahwa
apa yang akan dilakukan kepada penyelidikan dan penelitian yang dikatakan oleh Trump kepada pemerintah China terkait dengan wabah atau kebocoran laboratorium Wuhan ini, tentu akan diambil manfaatnya oleh Trump ya, untuk mengalihkan isu atau mungkin mau dijadikan kambing hitam dan segala macam. Dan ini sesuatu yang menarik karena kita lihat para masyarakat Amerika di dalam hal pemerintah Trump saat sekarang ini serius untuk melakukan penelitian, pengkajian terhadap kemungkinan kebocoran virus di laboratorium Wuhan itu Trump juga banyak didukung oleh masyarakat Amerika. Dan kita tidak tahu nanti hasil daripada pemilu November nanti, dan yang pasti ke depan apakah COVID-19 ini akan terus berlanjut, apalagi terkait dengan persoalan usaha untuk menemukan vaksin daripada COVID-19 ini, itu masih jauh dari harapan. Jadi belum ada apa-apanya, sehingga kita tidak bisa memberikan proyeksi kira-kira kapan pandemik coronavirus ini akan berakhir. Tetapi konsekuensi lain atau hal-hal lain yang mungkin terjadi adalah tentang hubungan antara Amerika dengan China. Apakah nanti ini akan berakhir dengan terpicunya semacam perang dunia ketiga, seperti banyak juga ditulis oleh artikel-artikel ya, oleh para pengamat politik global. Dan yang pasti tentu akan menambah parahnya hubungan dagang antara Amerika dan China, dan termasuk juga nanti antara Eropa dengan China. Sobat oposisi, memang coronavirus yang mewabahnya pada saat sekarang ini melanda dunia dengan sangat agresif, sangat progresif, dan telah meluluhlantakkan berbagai sektor di berbagai negara, dan tentu saja membuat para kepala negara, kepala pemerintahan di hampir semua negara menjadi sibuk, dan stabilitasnya juga mungkin bisa jadi akan terganggu.